Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5382. Struktur ruang. Black Demon Mingzang menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun benda ini adalah inti dari kerajaan klan binatang hantu saya, tetapi terlepas dari apakah klan binatang hantu saya bukan satu-satunya negara di dasar laut mati. Bahkan jika hanya ini negara tuanku ingin mengambilnya. Ayo pergi. Dan kami tidak akan pernah menghentikanmu. Dapat dikatakan bahwa segala sesuatu di laut mati adalah milik Tuhan. Tuanku membutuhkannya, dan aku bersedia mendedikasikan segalanya untuk Tuanku. Hei Mo Mingzang tampak saleh, dan di sampingnya, makhluk hantu tingkat raksasa lainnya seperti sebagai binatang buas belut dewa ubur-ubur anjing laut. Dan naga laut dalam juga memiliki ekspresi tenang. Tanpa sanggahan atau emosi. Tampaknya apa yang dikatakan Hei Mo Mingzang dibenarkan. Ini. Melihat adegan seperti itu, Wan Gu Mingzu tidak bisa menahan keterkejutannya. Di dunia ini, ada pria seperti itu. Jika Tuan Muda Chen adalah apa yang disebut Dewa Laut Dewa mereka, Wan Gu mungkin mengerti, lagi pula, monster hantu ini seperti Suangwei dan setan tua, dan Dewa Laut adalah Qin Chen. Jika Qin Chen ingin Suangwei dan setan tua mati, Suangwei, Laomo dan yang lainnya secara alami tidak berani melawan. Tapi sekarang Black Devil Mingzang dan yang lainnya menghadapi Qin Chen. Hanya karena Chen Shao memiliki pedang Saagot, monster hantu ini bersedia mengabdikan hidup mereka, dan bahkan masa depan seluruh kelompok etnis dan negara. Ini di luar pemahaman. Sirkuit otak apa? Qin Chen juga melihat binatang hantu seperti Black Devil Mingzang dengan heran, dan hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Hanya satu gambar saja yang bisa membuat makhluk hantu ini begitu saleh, membuat orang berpikir dan takut. Mungkin, beberapa hal tidak berasal dari bab iblis hitam dan mereka, tetapi di laut mati itu sendiri, dalam niat membunuh yang tak ada habisnya di laut mati. Mungkin ada semacam kekuatan yang tercetak dalam warisan genetik naluri binatang buas ini. Membuat mereka tidak bisa ditentang. Boom! Qin Chen mengambil langkah maju, dan tiba-tiba meraih mata air Dewa Laut di bawah dengan tangannya yang besar, dan mendengar raungan keras. Dan seluruh pegunungan tempat mata air Dewa Laut berada tiba-tiba meledak terbuka, mengerikan satu demi satu aura pembunuh. Tersebar, membentuk pusaran laut dalam yang besar di seluruh dasar laut. Ada ledakan. Qin Chen mengangkat tangannya dengan keras, seolah-olah urat dewa tiba-tiba ditarik keluar, urat dewa naga besar itu meraung dan melonjak dalam kehampaan. Dan akhirnya jatuh ke telapak tangan Qin Chen tiba-tiba, berubah menjadi mata air yang dalam seperti mata air bola, mekar napas asli. Tak berujung. Itu adalah air mancur Saagot. Ini sangat kaya dan asli. Qin Chen kagum, hanya memegangnya di tangannya, kekuatan yang mengepul menembus ke dalam tubuhnya, memperkuat tubuh fisiknya, dan membuat basis kultivasinya ingin mencoba berkumpul menuju puncak tahap akhir detasemen ganda. Dengan kekuatan asli ini, Qin Chen dapat yakin bahwa masuk akal baginya untuk segera melangkah ke puncak alam Dewa Vientin. Segera setelah itu, Qin Chen dengan cepat meraih lebih dari setengah urat tombak pembunuhan yang awalnya membungkus mata air Dewa Laut. Dan melemparkannya langsung ke dunia yang kacau seperti naga panjang. Kristal niat membunuh ini mengandung niat membunuh yang mencengangkan, tidak peduli sisi dan yang lainnya atau para jenderal makam dunia bawah, semuanya adalah suplemen yang hebat. Debu kecil, masih ada beberapa urat mata air Dewa Laut dan urat niat membunuh tersisa, mengapa kamu tidak mengumpulkan semuanya? Wang Gu Mingzu melangkah maju untuk melihat lokasi mata air Dewa Laut, dan melihat di mana sumber aslinya mata air Saagot yang kuat ditemukan. Langsung berubah menjadi kehampaan, dan di dalam kehampaan itu masih ada beberapa mata air Dewa Laut dan kristal niat membunuh yang belum diambil oleh Qin Chen. Senior Wan Gu, tuanku seharusnya melakukan ini dengan sengaja. Jika mata air Dewa Laut ini benar-benar diambil, Bright Beast Kingdom mungkin benar-benar runtuh sepenuhnya.
Suangui Laomo mau tidak mau menjelaskan dari samping. Wangu Mingzu tertegun sejenak, lalu mengangguk, dan menepuk bahu Suangui Laomo sambil tersenyum. Tuan Muda Chen selalu baik, setelah mengikuti Tuan Muda Chen begitu lama Anda akhirnya mengerti karakter Tuan Muda Chen, ya, tidak sia-sia aku sengaja mengujimu barusan. Terima kasih sudah subscribe channel Dongeng Donghua, Senior Wan Gu atas dukunganmu. Setan tua Suan Gui buru-buru memberi hormat. Hehe, senang mengetahuinya, kata Wangu Mingzu sambil tersenyum tampak percaya diri. Tetapi ketika Wangu Mingzu dan Suangui Laomo sedang berkomunikasi, mata Qin Chen terfokus pada dasar mata air Dewa Laut, dan matanya tiba-tiba membeku. Saya melihat air mancur Dewa Laut yang besar sedang diekstraksi, dan saluran luar angkasa gelap langsung terungkap di bawah, dan pada saat yang sama, saluran luar angkasa ini dengan cepat menghilang dari pandangan Qin Chen. Saluran luar angkasa ini hampir persis sama dengan mata air laut mati di tanah terbengkalai, jadi apa yang terjadi? Qin Chen terkejut. Ada banyak harta karun khusus di tanah terbengkalai ini, seperti mata air laut mati, kolam raja hantu, di bawah setiap tempat ada lorong luar angkasa khusus. Lorong ini sepertinya tidak mengarah ke dunia luar, ini sangat aneh. Dan sekarang sebenarnya ada saluran luar angkasa di bawah mata air Dewa Laut, apa yang terjadi? Saluran luar angkasa menghilang dengan sangat cepat, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Selain itu, sekarang area terlarang laut mati terbuka, Qin Chen tidak akan menjelajah dengan gegabah. Begitu dia terjebak dan melewatkan pembukaan saluran daerah terlarang laut mati, itu akan merepotkan. Ayo pergi. Setelah Qin Chen selesai berbicara, dia membawa anak kecilnya. Langsung melompat bersama gadis kecil itu. Wus! Wangu Mingzu dan yang lainnya mengikuti di belakang, dan binatang hantu seperti Black Devil Mingzang mengikuti di belakang. Selama terbang lintas, Qin Chen tiba-tiba melihat penghalang ruang khusus di sekitar Wright Beast Kingdom, dan medan kekuatan luar angkasa yang menakutkan melonjak di sekitar penghalang ruang. Apa itu? Qin Chen mengerutkan kening. Kembali ke tuanmu, itu adalah saluran teleportasi yang saya atur. Tong Tiankon buru-buru melangkah maju dan menjawab, disinilah kerajaan binatang hantu saya berada. Untuk mencegah pembudidaya hantu dari tanah terlantar membobol kerajaan dan menghancurkan mata air Dewa Laut bawahan. Secara khusus mengatur saluran transmisi, jika tempat ini diserang, kita dapat bergegas ke sana sebentar lagi untuk bertahan dari musuh asing. Saluran transmisi. Qin Chen merasakannya sedikit, dan tiba-tiba sebuah struktur ruang yang unik muncul di tubuhnya dalam persepsi. Struktur ruang ini sangat rumit, setelah sekilas. Qin Chen merasa pusing di benaknya, dan tidak bisa melihat struktur sebenarnya dari saluran transmisi untuk sementara waktu. Luar biasa. Qin Chen terkejut. Hari ini, hatinya yang memahami ruang telah diwarisi oleh Kaisar Miekong. Struktur dan batasan ruang secara umum dapat dipatahkan secara sekilas, tetapi kompleksitas struktur saluran transmisi mengejutkan Qin Chen. Dan dia tidak dapat melihat petunjuk untuk sementara waktu. Titik. Bagaimana mengatur saluran transmisi ini? Tanya Qin Chen. Ini. Keong Tongtian tertegun untuk sementara waktu, ini adalah kekuatan supernatural bawaan saya, dan saya dapat mengaturnya secara naluriah. Tuanku menanyakan ini, dan saya benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Qin Chen adalah juga tertegun. Benar. Wright Beast di Laut Mati tidak memahami urutannya, semuanya secara naluriah diberkahi dengan kekuatan supernatural, seperti Gatel Thunder Beast, yang lahir dengan Thunder. Jika Wright Beast lainnya bertanya bagaimana ia menguasai aturan Thunder, mungkin akan menjawab. Saya tidak bisa menjawabnya. Kamu mengaturnya untuk aku lihat. Qin Chen berpikir sejenak. Ya. Keong Tongtian tidak berani mengabaikan, dan berevolusi langsung di depan Qin Chen. Keong Tongtian berubah menjadi tubuhnya sendiri, yang merupakan keong besar berukuran 10.000 kaki. Di punggungnya, jalan dengan cepat menyala rune yang aneh dan luas. Wow!
Saya melihat kekuatan ruang mekar dari rune ini, dan saat berikutnya, seluruh mulut keong meledak dari kekuatan ruang yang tak terhitung jumlahnya. Yang dengan cepat memadat menjadi struktur ruang yang kompleks di depan mata saya. Qin Chen memusatkan perhatiannya dan membuka mata penciptaan. Pada saat yang sama, dia secara langsung mengaktifkan kekuatan jantung ruang di bawah kendalinya. Dalam sekejap, struktur ruang yang kompleks di depannya tercetak ke dalam pikiran Qin Chen satu persatu. Sangat jelas. Proses dan struktur yang tak terhitung jumlahnya tercetak di hati Qin Chen satu persatu. Sungguh menakjubkan, strukturnya seperti itu, tidak pernah terdengar. Qin Chen terkejut. Struktur spasial yang dibentuk oleh kekuatan supernatural dari keong yang mencapai langit menggunakan struktur khusus yang belum pernah dilihat Qin Chen sebelumnya. Tidak heran dia tidak bisa. Saya tidak melihatnya sebelumnya. Ini benar-benar berbeda dari aturan ruang angkasa yang telah dikuasai Qin Chen sebelumnya. Dan itu adalah jalan lain. Jangan lupa subscribe channel Dongeng Donghua. Kekuatan ruang yang tak terhitung jumlahnya mengembun, dan akhirnya berubah menjadi struktur ruang yang rumit. Membentuk medan kekuatan ruang yang menakutkan di depan semua orang, seluruh proses hanya membutuhkan sebatang dupa. Tuanku, sudah selesai. Keong Tongtian berubah menjadi bentuk dalam sekejap, memberi hormat pada Qin Chen, menghela napas panjang, dan tampak sangat pucat, jelas kelelahan. Saat ini hanya pintu keluar dari lorong, dan kita harus pergi ke tempat lain untuk mengatur pintu masuk nanti. Dan kemudian biarkan keduanya membentuk koneksi untuk membuat saluran transmisi yang lengkap. Tongtian Kon berhenti sejenak, dan berkata, "Saya Tuan, jika Anda ingin melihatnya. Kalau demikian, saya akan menggunakan kekuatan magis bawaan saya sekarang dan mengatur pintu masuk saluran transmisi sehingga orang dewasa dapat menontonnya dengan nyaman." Tidak perlu. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Dengan pencapaian spasialnya, dia hanya tidak menemukan petunjuk sebelumnya, tetapi sekarang melihat kelahiran struktur ruang sebelumnya, Qin Chen sudah memiliki banyak petunjuk di benaknya. Selama dia diberi waktu, dia secara alami akan melakukannya. Mengetahui strukturnya. Keong Tongtian menghela napas lega. Ayo pergi. Kerumunan terus pergi ke gambar Dewa Laut di bawah kepemimpinan Iblis Hitam Mingzang. Selama proses terbang lintas, Keong Tongtian, yang awalnya bergerak melalui kehampaan dengan kecepatan yang sangat cepat, sedikit kehabisan napas. "Apakah kamu baik-baik saja?" Qin Chen mengerutkan kening. Aura asli pada Keong Tongtian benar-benar abis. Keong Tongtian dengan cepat memberi hormat dan berkata, "Tuanku, tata letak saluran transmisi sangat menghabiskan energi. Hanya mengatur satu pintu keluar akan menghabiskan 1/10 dari sumber aslinya. Jika ini adalah praktik normal, setidaknya akan memakan waktu 100 tahun untuk memperbaikinya. Apakah ini berlebihan?" Qin Chen terkejut. Tongtian Kon tersenyum kecut dan mengangguk. Tata letak saluran transmisi adalah proses yang panjang. Jika Qin Chen bersikeras membiarkannya mengatur pintu masuk dalam waktu sesingkat itu, ia mungkin kehilangan setengah dari hidupnya dalam sekejap. Pada saat ini, Qin Chen juga tiba-tiba menyadari bahwa struktur ruang angkasa sebelumnya sangat rumit, dan memang sangat sulit untuk mengaturnya. Jika benar-benar memungkinkan untuk mengaturnya sesuka hati seperti Keong Tongtian ini, dasar laut pun penuh dengan ruang saluran transmisi. Bab 5383 adalah area terlarang. Setelah mendengar ini, Wang Mingzu terdiam. Karena saluran tradisional ini sangat merepotkan, lalu mengapa Anda mengatur begitu banyak sebelumnya? Menurut nenek moyang saya, seharusnya ada tidak kurang dari selusin saluran tradisional di kerajaan binatang hantu sebelumnya. Kerajaan binatang hantu terletak jauh di bawah laut, terbengkalai penggarap hantu di daratan. Tidak bisa masuk sama sekali, dan Anda membuang-buang waktu untuk mengatur begitu banyak. Wang Mingzu melengkungkan bibirnya. Mendengar ini, Qin Chen juga mengangguk. Sepanjang jalan, memang banyak saluran transmisi di dasar laut.
Meskipun Keong Tong Tian tidak menyebarkan saluran transmisi ke seluruh dasar laut, ketika dia membunuh belut dan binatang guntur sebelumnya. Iblis hitam Mingzang dan yang lainnya dapat tiba begitu cepat karena mereka datang melalui saluran transmisi. Klan binatang buas. Itu juga diselimuti susunan teleportasi luar angkasa, yang pasti telah menghabiskan banyak energi dari Keong Tong Tian. Tuanku tidak tahu bahwa meskipun klan binatang buasku menempati kekuatan absolut di Laut Mati, masih ada beberapa pembudidaya hantu seperti tuanku di Tanah Terlantar. Yang dapat menembus dasar Laut Matiku dan menyebabkan kerusakan besar pada kita, bahkan, dapat mengancam kerajaan klan binatang hantuku. Pada saat ini, bab iblis kegelapan tiba-tiba berbicara. Apakah ada pembudidaya hantu yang dapat mengancam kerajaan keluarga monster hantu? Mendengar ini, semua orang terkejut. Qin Chen juga sedikit mengernyit, dan menatap Suangui Laomo meskipun Qin Chen belum pernah ke kota terbengkalai, inti dari tanah terbengkalai. Dia juga telah melihat banyak penguasa di area terlarang. Di antara mereka, kebanyakan dari mereka adalah Raja Hantu Dunia Bawah, Iblis Tua dari Hantu Misterius, Del, dan yang lebih kuat tidak lebih dari Hantu Leluhur Naga dan Hantu Leluhur Iblis Darah. Tetapi bahkan jika dia sekuat penguasa makam Dewa Kematian, dalam pandangan Qin Chen, dia hanya bisa berburu dan membunuh beberapa binatang hantu di lapisan dangkal Laut Mati. Jika dia pergi jauh ke dasar Laut Mati, dia akan berada dalam bahaya. Antara lain, hanya dengan bertemu klan binatang guntur belut dewa sudah cukup untuk membuat mereka menggeliat, belum lagi mengancam kerajaan klan binatang hantu. Setan tua Suangui juga mengerutkan kening. Tuanku, meskipun tanah yang saya tinggalkan sangat kuat dan ada banyak orang kuat, tetapi di kedalaman Laut Mati, hanya ada sedikit orang yang dapat menahan niat membunuh Laut Mati. Bahkan tidak ada seorang pun di kerajaan binatang buas. Iblis tua Suangui telah bertarung di Laut Mati sepanjang tahun, jadi dia secara alami sangat akrab dengannya. Kekuatan Wright Beast bukan karena kekuatannya, tapi karena letaknya di kedalaman Laut Mati. Tempat ini penuh dengan niat membunuh dari Laut Mati. Sulit bagi penguasa umum dari area terlarang untuk bertahan di sini, apalagi menjadi ancaman bagi Wright Beast Kingdom. Tuanku, kita tidak berbicara omong kosong. Sebelum tuanku, beberapa pembudidaya hantu masuk ke kedalaman Laut Mati saya, membantai sembarangan, dan bahkan memusnahkan semua udang hantu Luo Xiao di klan binatang hantu saya. Bahkan Black Demon Mingzang dikatakan. Kekuatan orang ini sangat luar biasa, dan dia bahkan dapat mengendalikan sebagian dari kekuatan Laut Mati. Dia telah membobol kedalaman Laut Mati saya berkali-kali untuk membunuh. Lain. Hancurkan garis keturunan udang hantu Luo Xiao. Mang, yang kalian semua bicarakan bukanlah pembudidaya hantu, tapi kerja sama dari banyak pembudidaya hantu di tanah yang aku tinggalkan. Kan? Tidak, hanya ada satu. Hei Mo Mingzang berkata dengan dingin, orang ini adalah sulit dipahami, dan metodenya mencengangkan. Dan jalan keluarnya luar biasa, itulah mengapa kami sangat waspada. Jika banyak pembudidaya hantu bertindak bersama, kami akan menyadari bahwa kami hanya perlu menunggu dan menunggu mereka disergap dan dibunuh. Hanya satu pembudidaya hantu. Bunuh keluarga udang hantu Luo Xiao. Iblis tua Suangui terkejut, dan ketika dia melihat Qin Chen melihat ke atas, dia buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuanku, memang ada banyak orang kuat di tanah terlantar, seperti leluhur Yan Hun dan penguasa penjara hitam. Tunggu, semuanya adalah orang kuat yang akan melangkah ke ranah tatanan puncak. Mereka telah melayani sebagai penguasa kota dari kota yang ditinggalkan, tetapi meskipun mereka kuat, mereka hanya sedikit lebih kuat dari penguasa makam Dewa Kematian dan leluhur hantu naga. Sama sekali tidak mungkin mengancam kerajaan hantu. Binatang buas. Suangui Laomo masih tidak percaya. Jika Anda ingin merajalela di kedalaman Laut Mati, tingkat kultivasi Anda setidaknya harus mendekati kehidupan senior Wan Gu sebelumnya, setidaknya puncak Ordo Realem.
Selain itu, leluhur hantu iblis darah juga mengangguk. Tuanku, pembangkit tenaga listrik teratas di tanah terbengkalai memang penjara Yan Hun dan Hei yang dikatakan Suan Gui, tetapi jika kita benar-benar ingin bertarung, bawahan mungkin tidak dapat menang. Tetapi mereka bahkan tidak ingin membunuh bawahan mereka. Jika mereka dapat merajalela di tempat yang ditinggalkan ini, itu sama sekali tidak mungkin, kecuali, seperti yang dikatakan Suan Gui, kekuatan orang ini dekat dengan Wangu Senior. Hei, leluhur ini adalah salah satu dari 7 jenderal dunia bawah di bawah komando Kaisar. Dengan basis kultivasi leluhur ini sebelumnya, mudah untuk menyapu tempat ini. Wan Gu Mingzu mendengar ini, dan langsung tersenyum bangga. Suan Gui dan Suesa masih memahami kekuatan leluhur ini. Dekat dengan kekuatan kehidupan Wan Gu sebelumnya. Qin Chen mengerutkan kening. Ini adalah level dari 7 jenderal besar dunia bawah. Dia melirik Wangu Mingzu, dan berdasarkan pemahamannya tentang niat membunuh Laut Mati, jika dia ingin merajalela di sini, dia mungkin setidaknya berada di puncak ketertiban, bahkan dekat dengan jenderal dunia bawah. Dan ada orang yang begitu kuat di tanah terlantar ini. Apakah tidak ada penguasa banyak daerah terlarang di tanah terlantar tanpa orang kuat di puncak ketertiban? Qin Chen berkata dengan suara yang dalam. Suangui Laomo menggelengkan kepalanya dan berkata, jika Anda ingin menjadi puncak ketertiban itu sulit. Puncaknya sangat sulit dan membutuhkan pemahaman yang ekstrim tentang keteraturan, setidaknya bawahan saya belum melihat siapapun menerobos puncak keteraturan. Lalu apa masalahnya? Qin Chen mengerutkan kening. Menurut apa yang mereka katakan di bab dunia setan hitam, lawan dapat merajalela di kedalaman Laut Mati, dan setidaknya basis kultivasi mencapai puncak alam orde. Itu tanah terbengkalai sudah ada begitu lama, dan saya mengenal banyak orang kuat di tanah terbengkalai dengan sangat baik, dan tidak mungkin melewatkan apapun. Apa yang salah? Apa ciri-ciri orang ini? Qin Chen melihat bab setan hitam. Ada orang yang begitu kuat di tanah terlantar, dan tidak ada yang tahu tentang itu. Qin Chen secara alami harus waspada. Tuanku, saya baru saja bertemu orang ini belum lama ini. Pembudidaya hantu di Forsaken Land dipenggal kepalanya dalam badai Laut Mati, dan saya secara khusus merekam gambar orang ini, orang dewasa dapat melihatnya. Pada saat ini, Suimian Mingbei tiba-tiba berbicara. Setelah kata-kata itu jatuh, ia mengeluarkan sebuah gelembung. Dalam gelembung itu, sebuah gambar muncul, yang merupakan adegan di mana Kaisar Kapak Hitam pertama kali dikepung oleh Suimian Mingbei sebelum badai Laut Mati. Kaisar Kapak Dunia Bawah Hitam. Mustahil. Melihat gambar itu, iblis tua Suangui menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun Kaisar Kapak Dunia Bawah Hitam tidak lemah, dia hanya sedikit lebih kuat dari mantan bawahannya. Tidak mungkin dia. Bukan orang ini, semuanya tolong baca terus. Suimian Mingbei berkata dengan tergesa-gesa. Qin Chen dan yang lainnya terus menonton. Melihat Kaisar Kapak Heiming sedang dalam krisis, dua sosok tiba-tiba memasuki layar, memenggal kepala Suilian Mingbei dan menyelamatkannya. Itu dia. Suangui Laomo menunjukkan keterkejutan di wajahnya, dan dia sudah mengenali Jialuo Mingzu dan Shadow Demon leluhur. Setelah dia melihat sosok ini menyelamatkan Kaisar Kapak Heiming, dan kemudian membuat langkah kuat untuk membunuh Kaisar Kapak Heiming dalam sekejap, Suan Gui kulit Laomo berubah. Dan matanya tiba-tiba menunjukkan ketidakpercayaan. Pupil Qin Chen juga menyusut. Ini sangat kuat. Sekilas Qin Chen tahu bahwa Kaisar Kapak Hitam tidak dapat dipercaya ketika dia diserang dan dibunuh oleh lawan. Dia ingin menggunakan domain untuk melawan pada saat pertama, tetapi dengan mudah ditekan oleh lawan. Dan tewas seketika. Dengan kekuatan seperti itu, ia telah jauh melampaui master manapun dari area terlarang yang pernah dilihat Qin Chen. Puncak ketertiban orang ini pasti puncak ketertiban, kata Qin Chen dengan suara yang dalam.
Perlu dicatat bahwa kekuatan Kaisar Kapak Dunia Bawah Hitam lebih kuat daripada Raja Hantu Dunia Bawah Hutan, dan ketika penguasa makam Dewa Kematian menyerang Raja Hantu Hutan Dunia Bawah, dia hanya terluka parah, dan akhirnya melarikan diri oleh Raja Hantu Dunia Bawah Hutan. Tetapi orang di depannya berada tepat di depannya, menyerang secara terbuka di depan Kaisar Kapak Dunia Bawah Hitam. Paling-paling itu adalah kejutan. Tapi memenggal kepala Kaisar Kapak Dunia Bawah Hitam dengan begitu mudah, dapat dilihat bahwa kekuatan orang ini jauh lebih kuat daripada penguasa makam Dewa Kematian. Ini pasti orang kuat yang jauh di atas penguasa makam Dewa Kematian. Bagaimana mungkin ini? Pada saat ini, Suangwei dan Laomo masih shock dan sulit mempercayai mata mereka. Boom! Gelembung-gelembung itu menghilang, dan semuanya kembali tenang. Qin Chen memandang setan tua Suangwei. Baru pada saat itulah iblis tua Suangwei pulih dari keterkejutannya, dan buru-buru berkata, "Tuanku, ini adalah Jia Luo Mingzu, dan sekarang saya adalah pemilik kota dari kota yang ditinggalkan." Pemilik kota yang ditinggalkan. Ya. Nenek moyang Jia Luo Ming di sini dia memiliki kepribadian yang lembut, baik hati, dan hampir tidak pernah membuat musuh dengan orang lain. Itu sebabnya dia terpilih sebagai penguasa kota yang ditinggalkan. Bahkan sejak dia mengambil posisi tuan, penguasa yang ditinggalkan kota tidak berubah, dan kekuatannya paling-paling mirip dengan pemilik makam Dewa Kematian. Bagaimana mungkin? Suangwei Laomo tidak mengerti. Yang paling penting adalah Jia Luo Mingzu telah mundur di kota yang ditinggalkan sepanjang tahun, dan dia tidak pernah terdengar pergi ke Laut Mati. Ini. Suangwei Laomo tampak terkejut. Bagaimana mungkin orang ini belum pernah berada di Laut Mati sebelumnya? Hei Mo Mingzang berkata dengan suara yang dalam, "Tuanku. Pembudidaya hantu ini telah berada di kedalaman Laut Mati saya setidaknya belasan kali, dan dia tidak takut akan niat membunuh Laut Mati, jadi jangan tertipu olehnya." Sudah. Binatang hantu lainnya juga memiliki wajah muram. Tampaknya orang ini bersembunyi cukup dalam. Qin Chen menyipitkan matanya. Jia Luo Mingzu yang disebutkan oleh Suangwei Laomo sama sekali berbeda dari Jia Luo Mingzu yang disebutkan oleh Black Demon Mingzang, jadi sulit untuk tidak menjelaskan sesuatu. Hehe, menarik. Qin Chen langsung tersenyum. Kupikir tempat terlantar ini memang seperti itu, tapi sekarang sepertinya airnya lebih dalam dari yang kubayangkan. Tuanku, kami di sini. Setelah sekitar setengah hari penerbangan, Hei Mo Mingzang dan yang lainnya tiba-tiba berhenti dan melihat ke depan. Ledakan. Di laut dalam di depan, pusaran hitam pekat muncul samar-samar, membentuk tekanan osmotik yang mengerikan, menelan air laut mati yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Perairan laut mati yang tak terhitung jumlahnya terus memasuki pusaran hitam di depannya, dan kekuatan ruang yang menakutkan menyebar, memancarkan aura yang berdebar-debar. "Tuanku, ini adalah area terlarang di Laut Mati," kata Suangwei Laomo dengan takjub. Bab 5384. Orang tua yang baik. Pada saat ini, setelah melihat pusaran di depannya, iblis tua Suangwei terkejut dan berkata, "Daerah terlarang Laut Mati terletak di inti laut dalam Laut Mati, dan itu harus sangat sulit dijangkau. Apakah kita sudah mencapai inti laut dalam sekarang?" Hantu tua Suan terlihat tidak percaya. Aura pembunuh di inti laut dalam begitu kuat sehingga bahkan yang kuat di tahap akhir dari tatanan tiga abadi tidak dapat dengan mudah mendekatinya. Hanya ketika area terlarang Laut Mati dibuka, akan ada jalan kecil bagi orang untuk pergi melewati, tapi sekarang mereka tanpa sadar, setelah mencapai inti laut dalam, setan tua Suangwei tidak terkejut. Atau jika Anda pergi dari dasar laut, niat membunuh akan sangat melemah. Pada saat ini, iblis hitam Mingzang berkata dengan hormat, "Tuanku, ini adalah tempat di mana gambar Dewa Laut muncul, dan juga merupakan tempat kelahiran binatang hantu kita. Binatang hantu paling awal seperti kita terbangun dari sini. Baru kemudian secara bertahap membentuk sekelompok orang."
Tapi itu sudah menjadi masalah zaman kuno, dan sekarang Wright Beast Clan saya sudah lama tidak menerima gambar Lord Sigat, dan saya bahkan tidak bisa mendekati tempat ini. Karena aku akan tercabik-cabik oleh kekuatan di dalamnya. Oh. Qin Chen sedikit menyipitkan matanya, menatap tajam ke pusaran besar di dasar laut jauh di depan. Saya melihat air laut mati yang tak terhitung jumlahnya berputar dengan keras di depan saya, dan terus-menerus ditarik ke dalam pusaran hitam pekat. Membentuk lubang hitam luar angkasa yang sangat besar, dalam pusaran itu, kekuatan ruang yang menakutkan menyebar, melepaskan aura yang berdebar-debar. Meskipun Qin Chen dan yang lainnya masih agak jauh dari pusaran di depan mereka, mereka dapat dengan jelas merasakan kengerian pusaran ini di luar angkasa. Itu adalah kekuatan yang menakutkan yang akan terkoyak dalam sekejap jika ada sesuatu yang terlibat di dalamnya. Tapi mulut pusaran di dasar laut menyebar sampai ke atas, seperti tornado di dasar laut. Kakak, ada bau yang tidak asing dari Xiao Xiao di dalam. Pada saat ini, gadis kecil itu tiba-tiba berkata, "Kakak, Xiao Xiao ingin masuk, sepertinya ada sesuatu yang sangat penting bagi Xiao Xiao di dalam." Hal yang sangat penting. Qin Chen menatap gadis kecil itu sedikit terkejut. Menurut informasi saat ini, Qin Chen telah mengetahui bahwa pusaran di depannya adalah tempat kelahiran binatang hantu dan tempat munculnya gambar dewa laut. Kedua, tempat ini juga merupakan Laut Mati, tempat terlarang, dikabarkan memiliki kesempatan untuk meninggalkan Laut Mati. Apalagi Xiao Xiao cukup familiar dengan tempat ini, dan sepertinya ada hal yang sangat penting untuknya. Tidak peduli apa yang ada di dalamnya, Qin Chen dapat yakin bahwa di sini sangat mungkin ada rahasia terkait kelahiran seluruh tanah terlantar dan bahkan Laut Mati. Yang terpenting adalah jika dia ingin menyelamatkan Sisi, dia harus meninggalkan Laut Mati. Tinggalkan ini ditinggalkan oleh karena itu. Dia harus pergi ke pusaran ini. Tersenyumlah, jangan khawatir, aku pasti akan membawamu masuk. Qin Chen memandangi Black Devil Mingzang dan Suangui Laomo, bagaimana cara memasuki tempat ini? Mo Mingzang buru-buru berkata, "Pintu masuk pusaran air ini adalah di atas permukaan laut, tetapi binatang hantu saya tidak bisa mendekat sama sekali. Begitu dekat, kekuatan khusus di pintu masuk laut akan menyebabkan niat membunuh dalam tubuh meledak dan mati, menyebabkan roh dan jiwa semuanya hilang, dan tidak ada cara untuk bertahan hidup." Binatang hantu lainnya juga mengangguk. Suangui Laomo berkata, "Tuanku, pintu masuk Laut Mati terlarang terletak di permukaan laut, tetapi menurut perkiraan waktu pembukaan Laut Mati terlarang hampir akan terbuka sekarang. Dan itu diperkirakan banyak orang kuat dari tanah terlantar telah berkumpul di permukaan laut. Tuanku, menurut informasi dari mata-mata kami, memang ada banyak pembudidaya hantu yang berkumpul di permukaan laut. Dan banyak dari mereka adalah pembudidaya hantu yang disebut penguasa area terlarang," kata Mingzang lagi. Qin Chen tersenyum, sepertinya hampir semua orang telah tiba, jadi tunggu apa lagi? Dia menoleh untuk melihat binatang hantu seperti Hei Mo Mingzang, "Kamu tidak harus mengikuti, ayo pergi." Suara mendesing. Dengan sekejap sosok Qin Chen, dia terbang langsung menuju laut di atas, dan Wan Gu Mingzu dan yang lainnya segera mengikuti. Sebelum pergi, Wang Gu Mingzu menoleh untuk melihat binatang hantu seperti bab setan hitam di bawah matanya, dan tidak bisa menahan mulutnya. "Oh, bahan makanan laut yang enak, sayang sekali. Pada kali ini, di atas laut." Pusaran besar terus mengalir, membentuk ruang hampa yang mencengangkan di atas Laut Mati. Di luar area terlarang Laut Mati, sosok-sosok menakutkan menjulang satu sama lain, menggantung di langit, membentuk kelompok dan tim mereka sendiri. Masing-masing sosok ini memancarkan aura yang berdebar-debar, dan hampir semuanya adalah penguasa area terlarang dengan 3 detasemen, dan mereka adalah raksasa di dunia luar. Sangkar Laut Mati memiliki sejarah ratusan juta tahun di dunia bawah, dan pada zaman kuno telah menjadi sangkar yang digunakan oleh banyak penguasa dunia bawah untuk menahan tahanan.
Selama ratusan juta tahun, jumlah master zona terlarang yang berkumpul di sini tidak terhitung banyaknya. Di luar dunia bawah, mungkin masih ada orang kuat yang berjatuhan dan pendatang baru muncul karena menjara sumber daya dan memperebutkan harta, tetapi tanah terlantar adalah tanah reruntuhan. Hampir tidak ada harta untuk menarik tuan dari area terlarang ini, dan tempat ini terputus dari dunia bawah, jadi sangat sulit untuk meningkatkan basis kultivasi. Di masa-masa awal pembentukan sangkar, masih ada banyak tahanan yang dipenjara di sini yang akan saling membunuh untuk memperebutkan hak berbicara, tetapi sejak era Laut Mati, pembunuhan dan pertempuran semacam ini sangat jarang terjadi. Belakangan, berdirinya kota terbengkalai dan lahirnya sistem penguasa kota membuat tanah terbengkalai menjadi tempat yang relatif damai. Sangat aneh dan ironis. Hal ini akhirnya menyebabkan penguasa tanah terlarang yang sangat langka yang jatuh di tanah terbengkalai dalam beberapa tahun terakhir, membentuk kelompok besar. Pada saat ini, pembangkit tenaga seperti leluhur hantu naga juga telah tiba di sini, membentuk kelompok kecil, berbicara satu sama lain, maju dan mundur bersama, dan bertukar peristiwa besar terbaru di tanah terlantar. Belum lama ini, kematian kematian tragis pembudidaya hantu seperti Wan Chi Xie Zun, dan kemunculan master dunia bawah misterius secara alami menjadi berita terbesar di tanah terlantar saat ini, dan mereka juga telah menarik banyak master dari area terlarang untuk datang ke leluhur hantu naga mintalah percakapan, terutama mengenai air dari Laut Mati yang dianugerahkan oleh Qin Chen. Hal itu tentu saja menjadi perhatian utama para penguasa daerah terlarang yang telah tinggal di Laut Mati untuk pelatihan tetapi tidak pernah berpartisipasi. Kakak Bolong benar-benar beruntung. Dia mendapat aliran air Laut Mati tanpa usaha apapun. Aku benar-benar iri. Tapi Tuan Dunia Bawah ini begitu kuat, dia seharusnya sudah tiba sejak lama. Kenapa tidak ada orang di sekitar ini? Waktu. Siapa yang tahu, penguasa dunia bawah? Hehe, aku belum pernah mendengar nama seperti itu di dunia bawah sebelumnya. Sekarang orang seperti itu tiba-tiba muncul, aku tidak tahu apakah ada orang seperti itu, atau hanya beberapa orang memanfaatkan ketidakhadiran saya, setelah membunuh penguasa makam para dewa dan yang lainnya, mereka mengada-ada. Ya, dikabarkan bahwa pihak lain juga memiliki Wangu Mingzu, yang pernah menjadi salah satu dunia bawah jenderal di bawah komando Kaisar Yuming. Bagaimana orang seperti itu bisa dilemparkan ke dalam sangkar Laut Mati? Suatu tempat, agak terlalu salah. Di kejauhan, berbagai suara diskusi terdengar, beberapa telanjang, beberapa tersembunyi, dan banyak mata jatuh pada sekelompok orang seperti Long Guizu. Masing-masing dengan pikiran mereka sendiri, dan mata mereka berkedip lagi dan lagi. Di antara mereka, yang paling kuat adalah dua mata yang memancarkan aura menakutkan, mereka adalah penguasa penjara hitam dan leluhur Yan Hun, dua orang kuat yang diakui oleh tanah terlantar. Dan keduanya pernah menjabat sebagai orang kuat di kota. Kedua orang ini berlatih retret di Laut Mati sepanjang tahun, dan banyak dari mereka sudah lama tidak bertemu. Saat ini, mereka merasakan aura menakutkan pada mereka berdua, dan semua orang terkejut. Kekuatan penguasa penjara hitam dan leluhur Yan Hun telah meningkat pesat. Tapi mata mereka berdua sekarang terfokus pada Bolong Guizu, dan dari sudut pandang Bolong Guizu, mereka berdua sedikit mengangguk dan sudut mulut mereka membentuk senyuman tipis. Hanya senyum itu, tapi itu membuat orang merasa kedinginan. Ini tentu saja membuat Wulong Guizu dan rombongannya terlihat suram dan hati mereka sedikit bermartabat. Kakak Bolong, situasinya sepertinya sedikit buruk. Leluhur buaya virtual datang ke sisi hantu leluhur naga dan berkata dengan wajah jelek. Itu benar, area terlarang Laut Mati akan dibuka sekarang. Saat itu, tidak sedikit orang yang berkumpul di Istana Raja Hantu, tapi sekarang hanya ada selusin orang yang tersisa, seperti hantu hukuman hitam tua dan iblis naga laut jahat. Aku khawatir itu.
Orang-orang ini tidak mengambil tindakan terhadap penguasa dunia bawah, tapi sekarang mereka semua menatap kita. Mereka tidak lebih daripada mengingini air laut mati pada kita. Itu benar-benar penuh kebencian. Dia adalah penguasa zona terlarang yang berurusan dengan Qin Chen saat itu, dan dia diam-diam berurusan satu sama lain, merasa tidak nyaman. Itu karena mata orang-orang ini terlalu telanjang, dan hanya dalam 3 bulan, hampir setengah dari kelompok orang aslinya telah kehilangan hampir setengahnya, jadi mereka tidak terkejut. Jangan perhatikan mereka. Dengan air dari laut mati yang diberikan oleh penguasa dunia bawah, perlawanan kita terhadap niat membunuh laut mati telah meningkat pesat. Bersama-sama kita tidak lagi takut pada kekuatan apapun. Guilong wajah Guizu tegas, menyipitkan matanya, hanya saja Ni Hailongmo dan yang lainnya hilang terlalu aneh. Aku pernah melihat mereka sebelum meninggalkan kota terbengkalai, tapi sekarang tiba-tiba tidak ada kabar dari mereka. Aku takut kamu sebaiknya tidak berjalan sendirian di masa depan agar tidak terkejut. Mendengarkan percakapan semua orang, mata setan tua Kongming berkedip di kerumunan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Saudara Bolong." Guizu Bolong menoleh dan melihat ke atas, "Saudara Kongming, ada apa?" Selanjutnya, berkata tentang Ni Hailongmo dan Hei Xing Lao Gui, sebelum kursi ini. Tuan Jia Luo ada di sini. Sebelum dia selesai berbicara, tiba-tiba ada suara dari kejauhan, bus, 2 suara sosok itu terbang dari jarak, dan datang langsung ke depan daerah terlarang laut mati. Itu adalah Jia Luo Mingzu dan Shadow Demon Zhu. Haha, semuanya, aku terlambat, maafkan aku, maafkan aku. Begitu Jia Luo Mingzu tiba, dia tertawa terbahak-bahak dengan senyum lebar. Di mana Tuan Jia Luo datang tepat pada waktunya. Area terlarang di Laut Mati belum dibuka, jadi sudah waktunya. Tawa datang satu demi satu, bahkan Tuan Penjara Neraka dan Patriark Yan Hun juga tertawa. Lagi pula, Jia Luo Mingzu dikenal sebagai orang tua yang baik, dan semua orang akan memberinya wajah. Bab 5385, 1 pukulan 10 hits. Untuk sesaat, suasana yang sedikit bermartabat di lapangan langsung menjadi hidup. Untuk keberadaan maskot seperti City Lord Jia Luo, dan tidak ada konflik kepentingan, tentu saja semua orang akan memberikan sedikit rasa tidak hormat. Di sebelah Guilong Guizu, iblis tua Kongming yang hendak berbicara tiba-tiba mengubah ekspresinya dan terdiam. Kongming, apa yang baru saja kamu katakan? Guilong Guizu menatap iblis tua Kongming dan bertanya dengan bingung. Tidak ada apa-apa. Setan tua Kongming tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Guilong Guizu melirik Old Demon Kongming dengan curiga, tapi dia tidak peduli. Hahaha, kakak bolong, aku sudah lama tidak bertemu denganmu, jangan datang ke sini tanpa masalah. Pada saat ini, ada tawa yang keras, tetapi Jia Luo Mingzu yang menyapa mereka satu persatu, dan sekarang dia datang ke sisi Guilong Guizu, tersenyum dan menangkupkan tangannya. Tuan Kota Galo. Guilong Guizu juga tersenyum dan menangkupkan tangannya. Aku sudah lama tidak melihatmu. Aura kakak bolong menjadi semakin mendominasi, dan semua saudara juga penuh energi. Aku iri, sapa Jia Luo Mingzu satu persatu. Semua orang buru-buru mengembalikan hadiah itu. Semua orang bertukar salam, Jia Luo Mingzu tiba-tiba berkata dengan ragu. Ngomong-ngomong, saudara bolong, saya mendengar bahwa Anda semua telah melihat wajah Tuhan yang membunuh penguasa makam para dewa. Saya tidak tahu di mana orang ini berada sekarang, tapi dia masih melihat ke bolong broter, dapatkah Anda merekomendasikan saya? Berbicara tentang ini, Jia Luo Mingzu menghela nafas. Saya selalu mengagumi pria kuat seperti ini. Semakin kuat di tanah terlantar saya, semakin baik kesempatan saya untuk tinggalkan tanah terlantar ini. Semakin besar, sayang sekali penguasa dunia bawah tidak hadir saat dia membunuh penguasa makam para dewa. Aku hanya seorang tahanan yang terperangkap di sini, mari kita tinggalkan tempat terlantar bersama-sama. Ini adalah sesuatu yang saya tunggu.
Petik 2. Jialuo Mingzu menatap kerumunan dengan mata sedih, jelas menyesali kematian Master Makam Dewa Kematian dan yang lainnya. Tuan Jialuo, leluhur saya juga mencari mereka. Saya tidak tahu di mana mereka berada, dan saya belum pernah melihat mereka di sini. Guilong Guizu menggelengkan kepalanya. Itu aneh. Tuan Kota Jialuo mengerutkan kening, saya telah datang jauh-jauh sebelumnya, dan saya belum pernah melihat orang kuat lainnya. Bukankah mereka datang ke sini? Sekarang area terlarang Laut Mati akan dibuka, tempat ini sangat mungkin menjadi kesempatan kita untuk pergi. Bukankah seharusnya kamu tidak berada di sini? Keanehan. Hehe, Tuan Jialuo, maka penguasa dunia bawah mungkin hanya sebuah cerita yang dibuat oleh leluhur hantu naga dan yang lainnya. Kudengar penguasa makam Dewa Kematian dan yang lainnya tampaknya telah memperoleh mata air Laut Mati, dan sekarang air di mata air ini bertiup. Leluhur hantu naga. Siapa yang tahu apa yang rumit tentang mereka? Petik 2. Di sisi penguasa neraka, seseorang mencibir. Hantu bergigi raksasa, apa maksudmu? Teriak leluhur buaya di sebelah hantu leluhur naga dengan marah. Apa maksudmu? Tidak bisakah kamu mendengar leluhur buaya virtual? Hantu gigi raksasa itu mencibir, memang benar penguasa dunia bawah, tetapi penguasa makam kematian dan yang lainnya mati. Semua orang aman dan sehat, dan mereka semua mendapat air Laut Mati. Apakah ada kutu di dalamnya? Ketika saya tidak ada di sana pada saat itu, bagaimana saya bisa tahu? Petik 2. Anda. Nenek moyang buaya virtual itu marah. Aku tidak tahu apa asal-usul penguasa dunia bawah, membunuh sembarangan di tanah yang aku tinggalkan, yaitu, saudara bolong, kamu lebih penakut. Jika aku menunggu di sana, bagaimana mungkin dia diizinkan membunuh orang tanpa pandang bulu? Saya khawatir dia sudah lama menjatuhkannya. Pergi. Hantu gigi raksasa itu mencibir. Leluhur buaya virtual memiliki ekspresi jelek di wajahnya, dia akan mengatakan sesuatu ketika dia dihentikan oleh hantu leluhur naga. Biarkan mereka bicara. Dia berkata dengan ringan, dengan jijik di matanya. Menjatuhkan penguasa dunia bawah. Hanya karena Raja Hantu Gigi raksasanya juga layak. Semuanya, jangan terlalu banyak bicara. Saya percaya bahwa saudara bolong jelas bukan orang seperti itu. Jika penguasa dunia bawah datang, saya harap Anda tidak akan pernah marah dan bersikap baik. Apa yang dilakukan pemilik makam itu? Apa yang membuatnya marah akan menderita bencana ini? Petik 2. Jialuo Mingzu buru-buru membujuknya. Sebelum dia selesai berbicara, Jialuo Mingzu sepertinya merasakan sesuatu, matanya tiba-tiba membeku, dan dia diam-diam melihat ke laut di bawah. Dan setelah Jialuo Mingzu melihat ke arah laut di kejauhan, penguasa penjara neraka dan Patriark Qianhun juga sepertinya merasakan sesuatu, dan tiba-tiba melihat ke bawah. Ledakan. Air Laut Mati di bawah tiba-tiba bergulung pada saat ini, seolah-olah sesuatu yang menakutkan akan naik ke langit. Apakah ada binatang hantu? Baru pada saat ini master lain dari area terlarang merasa ada yang tidak beres, dan mereka semua menundukkan kepala dan memandangi laut di bawah dengan waspada. Ada ledakan. Di bawah pengawasan semua orang, air laut di bawah naik langsung ke langit, seolah-olah seekor binatang raksasa menerobos air, desir-desir-desir, dari air laut. Beberapa sosok tiba-tiba terbang dan muncul langsung di depan semua orang. Angin laut bergolak, dan air laut mati bergulung dari tubuh orang-orang ini dalam sekejap setelah mereka meninggalkan air. Apakah itu leluhur hantu iblis darah? Ada juga Raja Hantu Dunia Bawah Hutan dan Iblis Tua Suangui, bukan itu adalah penguasa dunia bawah dan kelompoknya. Kapan mereka memasuki Laut Mati? Melihat 4 siluet muncul dari Laut Mati, banyak master area terbatas yang hadir mengubah warna mereka, menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Niat membunuh air Laut Mati di inti laut dalam sungguh menakjubkan. Dengan begitu banyak pembudidaya hantu hadir, berani memasuki laut di inti laut dalam mungkin tidak lebih dari jumlah tangan.
Sekarang Qin Chen dan yang lainnya muncul langsung dari air laut, bagaimana ini membuat semua orang tidak kaget. Tempat ini telah menghilangkan niat membunuh dari inti laut dalam, dan seseorang telah bergegas ke sini. Yang berarti bahwa Qin Chen dan yang lainnya pasti tidak datang ke sini terlebih dahulu dan kemudian terjun ke laut mati, tetapi dari dalam orang mati. Laut di luar inti laut mati. Mereka telah mengintai sepanjang waktu, apakah mereka tidak takut bertemu monster hantu di dalam? Menghadapi keterkejutan orang banyak, Qin Chen tidak menganggapnya serius, dia hanya melirik orang-orang dengan ekspresi berbeda dan lampu bersinar di sekelilingnya. Dan akhirnya matanya tertuju pada tuan kota Jia Luo yang tidak jauh. Qin Chen tersenyum sedikit. Teman ini benar, pemilik makam Dewa Kematian tidak pantas mati, kecuali pemilik makam Dewa Kematian, Buan Cixizun, Jiu Ying. Lao Gui dan lainnya yang mati di bawah tangan penguasa dunia bawah sebelumnya juga mati. Mendengar kata-kata arogan Qin Chen, warna kulit para penguasa area terlarang yang hadir tiba-tiba berubah sedikit, dan ada jejak kemarahan di mata mereka. Meskipun banyak dari mereka mungkin tidak memiliki banyak persahabatan dengan pemilik makam Dewa Kematian, bagaimanapun. Pihak lain juga adalah pemilik area terlarang di tanah terbengkalai. Sebelum itu, pemilik kota Jia Luo hanya mengatakannya dengan santai. Tanpa diduga Qin Chen di depannya begitu tak tahu malu. Biarkan mereka tidak marah di hati mereka. Orang gila. Raja Hantu Gigi Raksasa mendengus dingin dengan penguasa neraka dan kelompoknya, ekspresinya tidak senang. Mengapa, nak, apakah kamu tidak yakin? Wang Wu Mingzu memiringkan matanya, menatap hantu gigi raksasa dengan jijik di wajahnya, memandangnya dari atas ke bawah, dan berkata dengan mencibir. Kamu sangat jelek dan banyak bicara, saya takut orang lain akan seperti saya tidak dapat menemukan Anda, sayang sekali. Apa yang kamu katakan? Hantu gigi raksasa gemetar karena amarah, ledakan, semburan energi hantu es tiba-tiba mekar dari tubuhnya, samar-samar berubah menjadi binatang buas dengan gigi raksasa, mengguncang kehampaan. Seolah hendak menggigit ke arah Wang Wu Mingzu dalam keadaan kesurupan. Membangkitkan nafas langit yang tak ada habisnya. Mau melakukannya. Wang Wu Mingzu melirik ke pihak lain, sudut mulutnya menyeringai, dan jejak nafas jiwa yang mewakili puncak detasemen 3 kali lipat tersapu dalam sekejap. Ledakan. Dalam sekejap, seluruh kekosongan di atas area terlarang laut mati melonjak dengan aura jiwa yang menakutkan, seperti badai. Langsung bertabrakan dengan energi hantu menakutkan yang dilepaskan oleh hantu gigi raksasa, bergemuruh, kedua kekuatan bertabrakan, dan hantu gigi raksasa memenuhi udara. Aura hantu menakutkan yang keluar langsung bergetar oleh nafas jiwa Wang Wu Mingzu, seolah-olah akan hancur kapan saja. Bagi yang sepertimu, datang saja, leluhur ini bisa mencapai 10. Wang Wu Mingzu berkata dengan jijik, nafas jiwanya yang menakutkan seperti badai, melonjak antara langit dan bumi, membuat orang merasa berdebar-debar, dengan setiap gerakan. Sepertinya jika dia ingin melahap hantu gigi raksasa itu kapan saja. Tendang, tendang, tendang. Wajah hantu gigi raksasa itu sedikit berubah, dan dia mundur 3 langkah, dikejutkan oleh nafas leluhur para dewa, dan memandangi penguasa penjara hitam di sampingnya dengan ngeri. Tuan penjara hitam menyipitkan matanya sedikit, dan aura seperti jurang seperti penjara menghilang dari tubuhnya dengan lambaian tangannya, dengan keras. Aura yang mengintimidasi hantu gigi raksasa itu segera terguncang, dan ada jejak kehikmatan di matanya. Leluhur Myriad Bone Nether. Penguasa penjara hitam berkata dengan suara yang dalam. Kamu yang mana? Nah, sepertinya yang mulia juga telah menyentuh puncak 3 transendensi, yang jauh lebih baik daripada sampah di sampingmu. Tapi sayangnya masih jauh tertinggal di depan leluhur ini. Wang Wu Mingzu dengan santai melirik. Penguasa neraka hitam, untuk orang-orang seperti Anda, ketika saya berada di bawah komando Kaisar Agung, saya biasa berlutut dan berbicara ketika saya melihat leluhur ini. Kamu, penjara penguasa neraka, orang ini adalah terlalu sombong.
kata Tuan Hantu Taring Raksasa dengan marah. Jangan khawatir. Penguasa penjara neraka menyipitkan matanya, dan menatap Wan Gu Mingzu, matanya berkedip-kedip. Dia telah mengetahui semua berita tentang Qin Chen dan yang lainnya dari diskusi orang lain sebelumnya. Sekarang dia melihat Wang Wu Mingzu dengan matanya sendiri dan merasakan nafas jiwanya yang menakutkan. Penguasa penjara neraka langsung mengerti bahwa naga itu sebelumnya berita bahwa hantu leluhur. Dan yang lainnya menyebar tidak berlebihan. Kekuatan jiwa yang begitu kuat jelas merupakan kekuatan jiwa dari tingkat puncak 3 transendensi. Mungkinkah putra ini benar-benar leluhur dari segudang tulang di bawah komando Kaisar Yuming, bersembunyi, dan Wang Wu Mingzu ini tidak punya tempat tujuan. Tapi sekarang dia tiba-tiba muncul di tempat yang ditinggalkan ini, pasti ada beberapa rahasia tentang orang ini. Di kejauhan, leluhur Yan Hun juga menatapnya. Berkedip. Dibandingkan dengan penguasa neraka, dia memiliki pencapaian yang lebih kuat di dalam jiwa, dan dia samar-samar merasakan sesuatu. Ini benar-benar jiwa tingkat puncak 3 transenden, dan itu sangat murni dan kuat, tetapi tampaknya telah terluka dan belum kembali ke puncaknya. Ada cahaya dingin di kedalaman mata leluhur Yan Hun. Tuan lain dari area terlarang di sekitar melihat Tuan penjara hitam dan Patriark Yan Hun, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa meskipun mereka marah pada kesombongan leluhur Wan Guming. Tidak ada yang berani berdiri keluar. Sisi lain, Qin Chen tidak repot-repot memperhatikan hal-hal ini. Pada saat ini, dia telah datang ke langit di atas area terlarang Laut Mati, menatap ke bawah. Bab 5386. Berikan aku wajah. Di Laut Mati di bawah, pusaran melingkar muncul di depan Qin Chen, dan pusaran yang dilihat Qin Chen dan yang lainnya di dasar Laut Mati sebelumnya persis berada di tempat pusaran itu berada. Sekarang melihat ke Laut Mati, Qin Chen segera melihat pemandangan yang berbeda. Pusaran di depannya sangat aneh, di dalamnya gelap tetapi tidak ada tetesan air. Air Laut Mati tampaknya telah melewati pusaran ini dan berputar melewatinya, membentuk ruang hampa mutlak. Terus terang, pusaran ini seperti sumur gelap di laut, sangat aneh dan dalam. Selain itu, pusaran yang dalam ini mengandung kekuatan ruang yang mengerikan. Kekuatan ruang ini begitu kuat sehingga bahkan Qin Chen, yang telah menguasai sebagian dari jantung ruang, samar-samar merasa bahwa begitu dia terlibat di dalamnya, dia tidak dapat menahannya sama sekali. Akan terkoyak oleh kekuatan ruang yang menakutkan ini. Ini jelas merupakan kekuatan yang melampaui ranah detasemen. Mata Qin Chen serius. Dia yakin bahwa bahkan orang yang kuat di puncak tatanan dunia rangkap 3 yang mempraktikkan aturan ruang angkasa tidak akan dapat menyebabkan kerusakan jika dia mempraktikkan semua aturan ruangnya secara ekstrim, begitu kuat. Pusaran ini sama sekali tidak dapat ditampilkan oleh transendensi. Tuanku, ini adalah pintu masuk ke area terlarang di Laut Mati, tapi pintu masuknya masih tertutup. Menilai dari kecepatan niat membunuh di inti sekitarnya melemah, area terlarang harus segera dibuka. Dia mengikuti Qin Chen dengan cermat. Dan menjelaskan dari samping. Oh. Qin Chen membuka mulutnya dengan lembut, menyipitkan matanya. Area terlarang Laut Mati di depannya tidak akan pernah bisa ditembus dengan budidaya orang-orang yang hadir ini. Bagaimana seharusnya banyak pembudidaya hantu yang hadir masuk? Tampaknya menyadari keraguan Qin Chen, iblis tua Suangui berkata melalui transmisi suara, Tuanku, kami telah menanyakan tentang pusaran ini di awal. Pusaran ini dapat menelan kekuatan jiwa kami para pembudidaya hantu. Begitu kekuatan dari jiwa memasukinya, itu bisa menghilangkan pusaran ini, kengerian di pusaran air. Pengaruh kekuatan ruang yang menakutkan dan niat membunuh, jadi begitu area terlarang Laut Mati ini dibuka nanti. Kita hanya perlu mengintegrasikan kekuatan roh dan jiwa yang kita kumpulkan sebelumnya, lalu kita bisa membukanya dan masukkan itu. Petik 2. Berbicara tentang ini, ada sedikit kegembiraan dalam nada Suangui Laomo. Baginya, atau bagi para pembudidaya hantu di seluruh tanah terlantar, mereka telah menunggu terlalu lama untuk saat ini.
Pusaran ruang ini apakah dibuka dengan mengandalkan pada kekuatan melahap jiwa? Petik 2. Qin Chen menatap pusaran ruang di bawah, dan merasakan perasaan aneh di hatinya. Pusaran ruang di depannya jelas hanyalah pusaran ruang yang mengarah ke kehampaan yang tidak diketahui, tetapi itu bisa menelan kekuatan jiwa, yang mengejutkan. Qin Chen, tunggu sebentar. Anda bisa tahu sekilas. Hahaha, yang ini harus menjadi penguasa dunia bawah terbaru yang bangkit di tanah yang saya tinggalkan. Petik 2. Dan ketika Qin Chen sedang bermeditasi di dalam hatinya, tawa keras tiba-tiba terdengar dari samping, dan dia melihat Tuan Kota Jia Luo berjalan dengan senyum di wajahnya, dengan ekspresi hangat. Dan menangkupkan tangannya ke arah Qin Chen saat dia berjalan, hanya saja dia tidak melakukannya. Ketika dia muncul, Qin Chen berjalan langsung menuju Wulong Guizhu dan yang lainnya, dan pada saat yang sama tersenyum dan menangkupkan tangannya dan berkata, "Saudara Wulong, semuanya. Tolong tetap aman dan sehat." Perpisahan dengan Balai Raja Hantu. Sampai jumpa lagi. Penguasa dunia bawah sangat merindukannya. Petik 2. Di belakang Qin Chen, Master Kota Jia Luo membeku secara langsung, dan cahaya dingin melintas di pupil leluhur iblis bayangan di sampingnya. Saya telah melihat Broter Mingzu, Broter Wangu, Broter Suangui dan Broter Suesa. Petik 2. Di depan Qin Chen, Guilong Pailong buru-buru menundukkan tangannya. Dia tidak pernah menyangka Qin Chen akan mengambil inisiatif untuk menyambutnya. Hei! Saudara Bolong, ketika kita berada di Istana Raja Hantu, bukankah kita memiliki beberapa kakak beradik? Penguasa dunia bawah ingat bahwa ada banyak air dari Laut Mati, mengapa hanya tersisa setengahnya? Qin Chen melirik Wulong Guizhu dan yang lainnya dengan curiga. Saya ingat bahwa ketika Lord Benming memenggal dan membunuh penguasa makam Tuhan, Saudara Wulong dan Anda semua berdiri di sisi keadilan, dan Lord Benming sangat mengaguminya. Wajah saudara-saudara itu masih jelas dalam ingatan saya. Kain Wol, yah, setelah aku pergi, kita semua berpisah satu sama lain, dan sekarang kita dipersatukan kembali. Adapun kemana yang lain pergi, aku benar-benar tidak tahu. Guilong Guizhu tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Nyatanya, begitu banyak orang yang telah hilang begitu lama, dan dia juga samar-samar merasakan sesuatu yang aneh dan buruk. Mungkinkah itu semacam kecelakaan? Kecelakaan apa? Qin Chen mendengus dingin, dan segera melihat tuan lain dari area terlarang yang hadir. Semuanya, semua pahlawan yang berada di Aula Raja Hantu hari itu semuanya adalah teman penguasa dunia bawah. Kalian melakukannya. Jadi jangan salahkan Benming Lord karena bersikap kasar. Petik 2. Orang ini. Melihat penampilan arogan Qin Chen, hantu gigi raksasa dan yang lainnya sangat marah. Orang ini hampir menganggap dirinya sebagai pemimpin tanah terlantar. Tapi nenek moyang buaya virtual dan yang lainnya tiba-tiba merasakan hangat itu. Yang Mulia berbicara dengan lantang, orang yang tidak tahu mengira Anda adalah pemimpin tanah terlantar saya. Hantu gigi raksasa berkata dengan suara dingin. Tuanku, orang ini terlalu sombong, dan dia berada dalam keanehan yin dan yang begitu dia muncul. Apakah Anda ingin bawahan Anda membunuhnya secara langsung? Wan Gu Mingzu melihat hantu gigi raksasa ke samping, dan berkata dengan sangat tidak senang. Setelah kata-kata itu jatuh, Wan Gu Mingzu langsung bergegas. Boom, niat membunuh yang mengerikan meletus langsung dari tubuhnya. Tiba-tiba, wasiat yang menakutkan mewakili puncak tingkat detasemen meledak seperti gunung berapi, dan menyapu ke arah hantu gigi raksasa. Boom! Sabit kematian muncul langsung di tangannya, dan langsung memotong kekosongan di depannya. Kekosongan terkejut, cahaya pisau yang mengandung niat membunuh tanpa akhir meledak dan langsung datang di depan hantu gigi raksasa. Tidak. Tanda seru. Hantu gigi raksasa itu tampak kaget dan marah, tidak pernah menyangka Wangu Mingzu akan melakukannya ketika dia mengatakannya, domainnya segera ditampilkan. Dan dia memblokir di depan dari dirinya seperti kilat. Tapi sebelum dia bisa sepenuhnya menampilkan domainnya, dia mendengar suara berderak.
Seperti sepotong kaca yang rapuh, sebuah celah dengan cepat robek, dan dengan keras. Domain itu menebas ke arah atas kepala hantu bergigi raksasa itu. Lancang. Petik 2. Melihat pemandangan ini, penguasa penjara hitam di samping mendengus dingin, melangkah maju, dan boom, penjara hitam Ki yang agung meletus dengan roh jahat yang menakutkan. Seperti binatang purba yang sedang tidur yang tiba-tiba terbangun. Ditemani dengan langkahnya ke depan, niat meninju bergulir bercampur dengan niat membunuh yang menggetarkan jiwa meledak seketika. Bertabrakan dengan cahaya pisau hitam yang ditebas oleh Wan Gu Mingzu. Bang! Dibombardir dengan tinju dan pisau penuh dengan energi. Raungan yang disertai dengan ledakan virtual meledak dengan kecenderungan yang terlihat dengan mata telanjang, menyapu niat membunuh di sekeliling. Membentuk zona vakum tekanan negatif yang menyesakkan. Pedal. Di bawah tekanan yang kuat, penguasa neraka segera mundur selangkah, dan cahaya sedingin es melintas di matanya. Nak, kamu berani diserang oleh leluhur ini, betapa beraninya kamu. Wangu Mingzu mengangkat alisnya, roh jahatnya menyapu, dan sabit maut hendak menyerang lagi. Saudaraku, tunggu sebentar. Pada saat ini, sebuah sosok dengan tergesa-gesa berhenti di antara kedua sisi. Semua orang adalah pemilik area terlarang dari tempat yang ditinggalkan. Dan mereka semua berkumpul di sini untuk meninggalkan tempat yang ditinggalkan. Mengapa repot-repot membuat keributan? Jika kamu tidak senang, biarkan aku menyelamatkan muka dan biarkan semua orang tenang. Tuan Kota Jia Luo berkata dengan damai. Siapa kamu? Wangu Mingzu mengerutkan kening. Di bawah Jia Luo Mingzu, semuanya, aku adalah penguasa kota yang ditinggalkan, kata Jia Luo Mingzu dengan tergesa-gesa. Tuan kota dari kota terbengkalai. Wangu Mingzu menyipitkan mata ke pihak lain, bukan tidak mungkin untuk memberimu wajah, tetapi karena kamu bisa menjadi penguasa kota dari tanah terbengkalai. Tampaknya seluruh tanah terbengkalai adalah milikmu. Apakah kekuatannya yang terkuat? Tepat pada waktunya, leluhur ini juga ingin melihat seberapa kuat orang terkuat di tanah terlantar ini. Setelah selesai berbicara, dia tidak memberi kesempatan pada Jia Luo Mingzu untuk berbicara sama sekali. Wan Gu Mingzu mendesak sabit maut, dan membanting ke atas kepala Jia Luo Mingzu. Cahaya pisau hitam itu seperti kilat, dan tiba-tiba muncul di kepala Jia Luo Mingzu. Ya, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih. Ya.